Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ayah Al-Baqarah ayat 185. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Bina Insan Al-Azhar Kepulauan Riau beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Duta Al-Azhar Islamic School, dan yang saya hormati Ibu Kepala SMP Duta Al-Azhar Islamic School, dan yang saya muliakan Dewan Guru, Majelis Guru dan TO, ayahanda, bunda, dan yang saya banggakan ananda-ananda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita termasuk hambanya dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kita telah sampai di bulan Ramadan 1941 Hijriah dan telah memasuki puasa keempat di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, ayahanda serta ananda-ananda yang berbahagia, tanpa kita sadari kita telah memasuki di bulan Ramadan, dan tidak terasa pula kita telah memasuki puasa yang keempat, terhitung dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Puasa Ramadan pada tahun ini berbeda pada tahun Ramadan pada sebelum-sebelumnya. Pada tahun Ramadan sebelumnya kita bisa berkumpul bersama, bersalam-salaman kepada guru dan kerabat, bertatap muka, bersilaturahmi. Tapi pada tahun ini berbeda puasanya yang kita laksanakan, disebabkan karena ada yang namanya virus corona, sehingga kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersalam-salaman, hanya bisa bertatap mata. Pada Ramadan tahun ini biasanya kalau di sekolah itu lebih dikenal dengan pesantren Ramadan atau pesantren kilat. Pada waktu yang berbahagia ini saya akan memberikan sedikit wejangan tausiah, semoga dapat bermanfaat untuk beribadah
pribadi saya sendiri maupun untuk kita semua yang mendengar tausiah ini. Sebelum saya menyampaikan tausiahnya, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada Bapak pimpinan yayasan serta jajarannya, dewan guru, ayahanda, bunda, serta ananda yang berbahagia. Apabila dalam penyampaian nanti terdapat kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang menyinggung, tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Untuk kali ini saya akan mengambil tema, judulnya yaitu keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kalau kita berbicara tentang keutamaan itu banyak sekali. Ya, kita pernah mendengar, ya, membaca, menyaksikan atau mengalami yang namanya keutamaan bulan Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama yang saya ambil adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Keutamaan bulan Ramadan salah satunya bulan Al-Quran, atau lebih dikenal dengan Syahrul Quran. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini menjadi bukti nyata bahwa kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Dalam Quran yang tadi saya bacakan, surat Al-Baqarah ayat 15, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Keutamaan kedua yakni bulan penuh keberkahan. Keutamaan bulan ini adalah bulan juga kerap disebut dengan bulan Syahrun Mubarak. Hal ini berdasarkan dalil Nabi Rasulullah SAW yang artinya, sungguh telah datang pada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Baihaqi. Selain itu, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini tidak hanya untuk menuai pahala kepada Allah, tetapi keberkahan yang kita rasakan saat ini, salah satu contohnya adalah dari segi aspek ekonomi, di mana Ramadan memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Sedangkan bagi fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan sendiri. Seorang muslim digalakkan untuk disunahkan berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yang ketiga, bulan penuh pengampunan. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini, maka kita bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa melakukan sholat malam. Sholat malam di sini adalah sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan
dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ketahui sholat tarawih itu tidak ada selain di bulan Ramadan. Jadi untuk itu mari sama-sama kita melaksanakan sholat tarawih itu yang dahulu kita laksanakan di masjid, di surau, di musola, tetapi saat ini kita dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing, kepada anak kita, suami kita, istri kita. Intinya adalah kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Yang keempat, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah bahwa pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah dan pintu neraka ditutup oleh Allah serapat-rapatnya dan setan-setan dibelenggu. Dengan demikian Allah SWT memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah amal soleh yang telah diperbuat pada bulan Ramadan. Bagaimana tidak, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sebaik mungkin, dari kita mulai sahur sampai berbuka puasa. Selanjutnya yang kelima, dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Ibnu Rajah rahimahullah berkata, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka berbanyaklah berinfak, karena infak itu di bulan Ramadan dilipat gandakan seperti kita berinfak di jalan Allah. Dan bertasbih di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan pada bulan yang lainnya. Bapak, Ibu, Dewan Guru, Ayahanda, Bunda, serta ananda yang berbahagia, yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keenam yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah hadirnya malam penuh kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam Ramadan, malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saat diturunkan Al-Quranul Karim. Keutamaan selanjutnya yang ketujuh, bulan Ramadan bagian dari rukun Islam. Dalam hadis juga Allah SWT telah menjadikan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan sebagai rukun yang keempat dari rukun Islam. Dalam hadis juga telah disebutkan, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sungguh Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, kemuliaan yang ke-8, doa di bulan Ramadan mustajabah atau terkabul. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah doa-doa umat Islam, doa-doa orang Muslim yang dipanjatkan pada bulan Ramadan lebih mustajabah. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan.
Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah. Selain itu juga dipertegas dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya 3 orang yang doanya tidak ditolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bapak, Ibu, serta guru-guru, ayahanda, bunda, dan ananda yang berbahagia, kesimpulannya adalah mari sama-sama kita tingkatkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Karena tanpa kita sadari sudah berapa kali kita melaksanakan bulan Ramadan. Apakah amalan-amalan seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya? Salah satu contoh adalah kita sanggup melaksanakan puasa Ramadan dari saum, sahur, sampai berbuka puasa, tetapi kita tidak sanggup untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan sampai kita melalaikan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu merupakan rukun Islam. Seandainya kita meninggalkan sholat, maka kita termasuk orang yang menghancurkan agama. Untuk itu, mari sama-sama kita berniat dalam diri kita masing-masing. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelum-sebelumnya. Karena kita bersyukur, karena kita telah diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita sampai di bulan Ramadan pada tahun ini. Sekali lagi, marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita berupa sholat, berinfak, sedekah, dan jangan lupa untuk membayar zakat. Ayah, bunda, serta ananda yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan. Apabila ada kekhilafan, kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah SWT, dan mohon maaf kepada Bapak pimpinan yayasan serta jajarannya, Ibu guru, Bapak guru, ayahanda, bunda, serta ananda yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.